Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Hikmawati Alfata Giling di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang penerapan obat pada sel dan molekul, khususnya bagaimana obat itu dia mempengaruhi jalur molekuler di dalam sel yang sangat penting dalam pengobatan modern seperti terapi kanker dan penyakit autoimun. Nah, obat itu dia tidak hanya bekerja di permukaan tubuh, tapi juga sampai ke tingkat terkecil yaitu sel dan molekul. Di dalam sel, ada jalur sinyal atau jalur molekuler yang mengatur fungsi sel, seperti tumbuh, mati, atau diam akan membelah. Obat-obat modern itu dia dirancang untuk menargetkan jalur-jalur ini supaya kita bisa mengontrol penyakit dengan lebih spesifik dan efektif. Nah, jalur molekuler itu adalah seperti jalan komunikasi di dalam sel. Ketika ada sinyal dari luar seperti hormon atau faktor pertumbuhan, sinyal itu dia akan lewat jalur ini dan memberi perintah ke inti sel. Apakah sel itu dia harus membelah, mati, atau melakukan fungsi lainnya. Contohnya itu ada jalur MAPK, PI3K, dan sebagainya. Nah, target obat dalam jalur molekuler ini biasa bisa menargetkan berbagai bagian dari jalur molekuler, misalnya pada reseptor di membran sel dan protein kinase dan transkripsi faktor yang mengatur gen. Strategi utamanya ini adalah menghentikan, mengaktifkan, atau mengubah sinyal itu agar sel tidak berperilaku abnormal seperti tumbuh menjadi penyakit, misalnya pada kanker. Nah, contoh yang saya ambil itu pada obat target jalur EGFR, di mana salah satu contoh itu yang paling terkenal itu adalah EGFR ini, yaitu reseptor di permukaan sel. Pada kanker paru, jalur ini dia terlalu aktif. Obat seperti gefitinib dan erlotinib itu dia akan dirancang untuk memblokir EGFR ini. Nah, hasilnya sel kanker itu dia tidak mendapat sinyal untuk terus membelah, sehingga pertumbuhannya itu dia akan melambat atau bisa berhenti. Contoh kedua yaitu jalur PI3K. Nah, jalur PI3K ini dia mengatur pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. Kalau jalur ini dia terlalu aktif, bisa muncul yang namanya tumor. Nah, obat seperti sirolimus dan everolimus digunakan untuk menekan jalur ini, baik untuk mengobati kanker, mengontrol sistem imun, atau bisa mencegah penolakan transplantasi. Nah, contoh ketiga yaitu ada jalur JAK atau STAT. Sangat penting dalam respon imun. Pada penyakit seperti artritis reumatoid, jalur ini dia terlalu aktif, menyebabkan inflamasi itu dia terus-menerus. Obat seperti tofacitinib memblokir enzim JAK sehingga peradangan itu bisa ditekan dan gejala itu akan mereda. Nah, tantangan dan perkembangan terkini itu walaupun efektif, terapi ini dia mempunyai tantangan, misalnya bisa muncul resistensi, sel menjadi kebal terhadap obat, dan obat juga bisa mempengaruhi sel sehat menjadi ada efek sampingnya. Tapi sekarang itu sudah banyak pendekatan baru, misalnya pada terapi kombinasi obat RNA yang lebih spesifik dan terapi presisi berdasarkan profil genetik pasien. Nah, ini tuh sangat menjanjikan. Jadi, kesimpulannya itu obat modern tidak hanya menargetkan organ atau jaringan, tetapi
juga langsung ke mekanisme dalam sel. Dengan memahami jalur molekuler ini, kita bisa membuat terapi yang lebih cerdas dan tepat sasaran, dan juga lebih sedikit efek sampingnya atau minim sekali efek samping. Nah, ini itu adalah masa depan pengobatan. Nah, itulah tadi materi yang tentang penerapan obat pada sel dan molekul, di mana pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel ini. Terima kasih.